Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengungkapkan ada 42 perusahaan di Kalimantan yang terdata berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi kebakaran hutan dan juga lahan yang dipicu ulah manusia dalam pembukaan lahan. Nanti barusan mengupdate Kalimantan ini ada sekitar 42 perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam munculnya kebakaran ini. Ini baru di Kalimantan. Di Sumatera nanti sedang berlangsung update-nya. Dan ada yang 11 itu teridentifikasi kuat sekali. Dia memang melakukan hal yang tidak terpuji itu. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan polisi dan kejaksaan tak ragu menindak pihak-pihak yang terbukti memicu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Bahkan izin operasi korporasi terancam dicabut jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam Karhutla ini. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengungkapkan ada 42 perusahaan di Kalimantan yang terdata berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Lalu apa saja sanksi yang sudah dijatuhkan terhadap para perusahaan yang terlibat dari Karhutla ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup. Ada Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Assalamualaikum Pak Jumhur. Waalaikumsalam. Pak Jumhur, boleh digarisbawahi sekali lagi ini sudah fikskah 42 perusahaan yang terindikasi terlibat diduga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan atau masih ada kemungkinan akan bertambah lagi dari 42 ini? Halo? Ya. Begini. Jadi pertama kita melihat satu kebakaran itu namanya fire spot itu pasti melalui satelit ya, melalui satelit bahwa di daerah itu ada kebakaran. Kemudian kita overlay dengan peta kepemilikan konsesi. Nah dari situ kita tahu di daerah mana, titik mana itu pemiliknya siapa. Dan di situ tentunya dari peta satelit itu kita diarahkan untuk mendatangi, melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan-perusahaan itu. Dan tentunya sekarang ini kan baru ketahuan, ini kan sekarang ini update ini kan setiap hari setiapnya berubah gitu ya. Dan sekarang ada 42 terindikasi ada ketika di overlay masuk ke dalam wilayah konsesi. Nah kita sekarang melakukan verifikasi lapangan, akan kita cek betul seperti apa itu kan dari sitas satelit. Kira-kira seperti itu pas ininya gitu. Oke. Ini lagi verifikasi terlebih dahulu, dan jika nanti terbukti apakah ada proyeksi dari Anda untuk memberikan efek jera bagi korporasi yang konsesinya memang ternyata berulang kali menjadi sumber utama dari titik-titik panas setiap tahunnya? Oh pasti. Jadi kita verifikasi lapangan, kemudian karena begini, bisa jadi di satu tempat itu memang terjadi kebakaran. Tapi kebakaran itu justru di wilayah yang misalnya kebun itu sedang berbuah, sedang berbunga dan sebagainya. Pasti itu tidak mungkin dibakar oleh si pengusaha kan. Karena mungkin itu terjadi karena percikan api dari daerah yang lain. Karena itu memang kita meminta kepada perusahaan-perusahaan itu untuk juga melakukan pencegahan tidak hanya di kawasan konsesi, tapi juga di kawasan yang di luar konsesi, yang dimiliki masyarakat, yang memang potensial mereka suka membuka ladang dengan cara membakar, dan karena itu untuk menghindari api itu menjalar ke dalam kawasan. Nah itu yang kita akan verifikasi betul. Karena kalau dari sisi, kami juga rapat dengan semua teman-teman asosiasi seperti itu. Tapi gini, kalau itu terindikasi kuat memang lahan hutan yang kemudian baru mau dibuka, ya itu saya rasa sangat potensial untuk mereka terkena indikasi pelanggaran. Kira-kira begitu. Baik Pak Jumhur, dari 42 perusahaan ini apakah hanya di Kalimantan atau juga di Sumatera juga? Ya di Sumatera ada, kemarin di Riau itu ada 5, kemudian di Sumsel ada berapa yang sudah kita tindak juga. Jadi ini update-nya terus-menerus, Mas. Update terus-menerus. Jadi kan ini belum selesai kan. Ya, kita berdoa sih selesai. Tapi sekarang masih berlangsung lah begitu. Sambil kita terus berjuang mematikan api di lapangan. Jadi yang pertama kita lakukan sekarang adalah kerja ke arah pemadaman api dulu dan menghindarkan asap dulu.
kekuatan kita ke arah sana semua, sambil kita langsung melakukan, karena kan itu nggak bisa dihilangkan. Kalau ada kebakaran itu dengan mudah bisa kelihatan, nggak bisa ditutup-tutupi gitu. Dan mungkin Baik. setelah konsentrasi ke pemadamannya udah berkurang, baru kita melakukan verifikasi lapangan untuk mendetilkan prosesnya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Junhur, pasca kedatangan langsung Pak Prabowo meninjau langsung titik-titik kebakaran hutan di Kalimantan kemarin, apa saja yang sudah dilakukan secara taktis oleh Kementerian Anda saat ini? Ya, saya rasa semuanya tahapannya hampir sama ya. Arahannya ada api dan asap, itu dulu yang kita tuntaskan. Karena itu yang sangat mengganggu. Itu yang pertama. Jadi semua kekuatan, terutama dari BNPB ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan, LH dan pemerintah daerah semuanya bekerja memastikan dulu, termasuk dengan masyarakat peduli api, Manggala Agni dan sebagainya, TNI dan Polri, semua gotong royong memastikan itu dulu, karena itu sedang berlangsung. Nah, yang kedua sambil memastikan bahwa dampak tidak boleh terlalu keras kepada masyarakat. Jadi kita menyediakan sentra-sentra atau alat-alat untuk menghindari, terutama soal pernapasan ya, ISPA. Nah itu yang kita lakukan dulu. Nah yang terakhir baru kita melakukan verifikasi lapangan terhadap potensi adanya pembakaran itu. Nah bahwa sudah ada yang ditetapkan dari kepolisian 72 itu sifatnya masih perorangan. Jadi perorangan itu artinya memang jujur saja kita ada klausul yang memang masih membolehkan, terutama dari perda-perda ya, masyarakat yang ingin membuka lahan boleh sampai maksimum 2 hektar dengan cara membakar. Nah itu hal-hal seperti itu yang sebetulnya sudah di moratorium dihentikan, tapi mungkin masih ada mereka yang sengaja membakar itu, sehingga sementara kita dulu kita tahan dulu lah, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Junhur, terakhir apa komitmen pemerintah dan khususnya Kementerian Anda agar Karhutla tahun ini menjadi titik balik berhentinya bencana asap secara permanen? Ya, jadi yang pertama kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, kita kan harus melihat tidak potret pada hari ini. Contoh saja misalnya, ya saya bukan menyatakan ini di Kalimantan Selatan ya. Dulu di 3 tahun yang lalu ketika El Nino panjang juga, 3-4 tahun yang lalu itu sampai 190.000 hektar terbakar. Dan per hari ini laporan tadi misalnya baru 8.000 yang terbakar. Kita tidak berharap mendekati gitu ya, tapi berharap itu jauh lah dari angka 190.000. Kenapa itu terjadi? Karena memang selama beberapa tahun terakhir, termasuk saya sendiri dan semua pejabat ada dipimpin oleh Satgas Menko Polkam gitu, itu melakukan tindakan-tindakan mitigasi baik sebelum terjadi kebakaran maupun bila ada kebakaran cepat ditangani. Ya, jadi contoh gini, ada disebut kanal blocking supaya ada irigasi air di situ, di blocking agar jangan keluar dari wilayah gambut, karena gambut itu harus selalu basah gitu, harus selalu basah, karena itu namanya kanal blocking. Dan total udah sekitar 60.000 di Indonesia ini kanal blocking dibangun. Nah, jadi ada kelihatan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya kita berharap tahun-tahun ke depan lagi bisa lebih dramatis lagi, signifikan lagi, sehingga kita bisa terhindar dari itu. Kira-kira gitu. Sambil kita berusaha dan berdoa. Baik. Terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Junhur Hidayat telah bergabung sama kami di Prime Time News Metro TV. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.